Hai, balik lagi nih ke BP Channel. Sekarang kita akan mengulas film Quiet Place, yang artinya tempat yang sunyi atau tempat yang diem atau sepi. Pokoknya nggak boleh ada suara gitu deh. Dan 90% dari film ini isinya tanpa suara, tanpa obrolan juga. Film ini disutradarai oleh John Krasinski yang dibuat di tahun 2018 dan dibintangi oleh si perempuan Inggris cantik Emily Blunt. Di sini Emily Blunt berperan sebagai Evelyn Abbott. Dia adalah seorang dokter dan istri dari Lee Abbott yang diperankan oleh sutradaranya sendiri, yaitu John Krasinski. Wah, garap semuanya ini si John. Jadi pemeran utama, jadi sutradara juga. Oh ya, Emily Blunt ini kan istri asli dari si John Krasinski. Jadi kita akan menyaksikan mereka dalam film ini sebagai suami istri, tapi dalam kehidupan nyata juga. Film ini terinspirasi dari film Alien, No Country for Old Men, dan In the Bedroom. Kalau kalian udah pada nonton ya, tapi kalau belum nanti tinggal bilang aja biar kita ulas. Udahlah, gak usah panjang-panjang lagi, langsung aja kita ke scene yang pertama. Diawali dengan di hari di mana keadaan kota mereka dan mungkin bahkan kota-kota dunia juga yang porak-poranda setelah kejadian luar biasa, di mana manusia dan hewan lainnya telah musnah karena alien yang berkulit baja dan memiliki pendengaran yang super sensitif. Dan dia juga gak segan-segan akan memusnahkan benda apapun yang mengeluarkan suara. Di hari pertama, di mana ini adalah hari ke-89 di film ini setelah para alien menyerang bumi, keluarga Abbott mencoba mencari bekal untuk makanan mereka. Dan untuk menghindari akan kemungkinan munculnya suara, mereka sampai tidak menggunakan alas kaki atau bahasa kita kaki ayam. Dan lebih parahnya lagi, mereka menggunakan bahasa isyarat loh untuk berkomunikasi dalam menghindari memunculkan suara. Ini kayak jadi tamparan bagi kita, bagaimana kalau film ini nggak ada teksnya. Maka dari itu di film ini kita diajarkan untuk menghargai kaum disabilitas atau kaum yang tunawicara, tunarungu dan yang lainnya. Di sini keluarga Abbott memiliki 3 anak, yaitu Regan yang tunarungu dan gak bisa berbicara, Marcus, dan juga Beau. Beau adalah putra bungsu mereka yang tertarik pada mainan pesawat yang menggunakan baterai. Lalu ayahnya Lee melarangnya karena akan menimbulkan suara dan mendatangkan para alien jahanam itu. Tapi Regan mencoba untuk menjelaskan ke Beau untuk tidak dinyalakan dan memberikan mainan pesawat itu kepada adiknya. Cari masalah. Dan sewaktu perjalanan pulang, Beau iseng menyalakan pesawat itu. Ya, namanya juga anak-anak, dan ayahnya pun mencoba menyelamatkannya, tapi lanjut ke scene berikutnya. 472 hari kemudian, ketika keluarga ini berhasil selamat dari serangan alien itu, dan Regan masih merasa bersalah karena dia penyebab kematian adiknya. Kasian. Dan Evelyn, istrinya Silly, ternyata sedang hamil dan hampir memasuki bulan kelahirannya. Ayo, nggak usah mikir gimana caranya dia bisa hamil tanpa ada suara. Ayo, jangan ngeres lu. Di rumah mereka kita lihat banyak petunjuk tentang apa yang sudah terjadi selama setahun terakhir ini. Ada surat kabar yang menyatakan bahwa New York di lockdown karena serangan meteoroid di Meksiko yang kekuatannya setara nuklir. Masjid dan gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang mengungsi. Dan di Shanghai juga diceritakan orang-orang di sana mencoba melawan, tapi nggak bisa juga. Di situ juga diceritakan ternyata untuk menghindari makhluk ini mereka harus membuat ruang bawah tanah dan menyediakan suplai makanan dan obat-obatan dan tidak mengeluarkan suara untuk menghindari serangan dari alien itu. Dan di sekitar kediaman keluarga ini ada 3 kriteria makhluk yang mengancam. Apa kelemahan makhluk ini? Nanti akan terungkap dalam film ini. Lanjut ke scene berikutnya, Lee kemudian terlihat melakukan kontak dengan gelombang radio dengan negara lain, di mana dia membuat daftar negara mana saja yang ia sudah coba hubungi, tapi tidak ada yang merespon.
Di gambar berikutnya kita melihat mereka sedang menikmati makan malam. Semua alat-alat yang digunakan adalah alat yang tidak mengeluarkan suara. Bahkan untuk piring mereka menggunakan daun untuk menghindari suara. Berarti bersendawa juga nggak boleh dong. Aduh, serem amat ya. Setelah itu Regan dan Markus bermain monopoli dan secara nggak sengaja si Markus menyenggol lampu teplok sehingga menimbulkan suara dan api. Seketika itu juga Lee mencoba untuk memadamkan api dan menghilangkan suara. Dan betapa beruntungnya mereka si alien jahanam itu nggak mendengar suara dari memadamkan api tadi. Alhamdulillah, setungkara puji Tuhan. Keesokan harinya, si Lee, bapaknya tadi, mencoba mencari bahan makanan dengan berjalan bersama anak laki-lakinya. Dan Regan gak dibolehkan ikut dan ditugaskan untuk menjaga ibunya aja. Karena dia bosan di rumah, Regan pun mulai mencoba menaikkan frekuensi alat pendengarannya untuk mendapatkan pendengaran yang lebih tajam. Dan dia pun menuju ke pemakaman adiknya untuk mengenang adiknya yang udah dimakan alien jahanam tadi itu. Di tengah hutan, Lee dan anaknya melihat sebuah rumah yang tak terurus dan mendapatkan seorang nenek yang mati karena dibunuh alien itu. Sementara di rumah, Evelyn mengalami pecah ketuban dan mencoba menuruni tangga. Tapi kakinya malah keinjek paku yang ada di tangga. Aduh, kebayang gak sakitnya? Lu mau melahirkan terus kaki lu keinjek paku dan gak boleh teriak. Aduh, sementara si alien nungguin di luar. Dan tanpa disadari, si alien itu pun berhasil masuk ke rumah mereka. Dan Evelyn pun mencoba kabur tanpa harus mengeluarkan suara. Dia pun mencoba untuk melahirkan di kamar mandi di bathtub, sementara si alien sedang mengincarnya. Dan akhirnya si jabang bayi pun lahir dan Evelyn gak sanggup untuk nggak mengeluarkan suara. Untung aja anaknya Markus membunyikan suara petasan di luar untuk mengalihkan perhatian si alien. Dan Evelyn pun bebas teriak. Setelah menyalakan petasan, Markus pun mencoba untuk melarikan diri. Kebong. Sementara di rumah, Lee sudah menemukan istrinya pingsan dan sedang menggendong anak mereka yang menangis. Dan segera membawa mereka ke ruang bawah tanah. Aduh, padahal kan gak boleh ada suara ya. Lee pun meletakkan tabung oksigen ke mulut anaknya dan menaruhnya di dalam box supaya suaranya gak kedengeran. Sementara itu, pipa kamar mandi mengalami kebocoran dan membanjiri ruang bawah tanah. Dan si alien pun mendengar suara aliran air itu dan membawanya ke ruang bawah tanah juga. Mampus. Evelyn pun mencoba menyelamatkan anaknya dengan pelan-pelan berjalan, tapi si alien itu sudah tepat berada di depannya. Sementara di luar, Lee mencoba mencari anaknya Markus dan Regan. Dan tanpa sengaja Markus masuk ke dalam bunker yang berisikan jagung dan Regan pun mencoba menyelamatkannya. Tapi karena suara yang mereka keluarkan, si alien itu pun datang dan mencoba membunuh mereka. Untung saja mereka selamat nih, aliennya kabur. Alhamdulillah, setungkara puji Tuhan. Dan akhirnya Lee pun menemukan kedua anaknya dan mencoba untuk kembali ke rumah untuk ketemu ibunya. Tapi dalam perjalanan si alien mendengar suara mereka dan menyerang Lee. Segera setelah Lee sadar, dia melihat anaknya sedang diincar alien itu. Dia pun berinisiatif untuk mengeluarkan suara supaya alien itu tidak menyerang anaknya. Tapi dia, aduh, cinta seorang ayah. Sesampainya Markus dan Regan di rumah dan bertemu ibunya, alien itu pun segera mengejar mereka dan Evelyn pun mencoba mempersiapkan senjata untuk melawan alien itu.
Regan pun membaca mengenai artikel bahwa mereka takut akan suara bising, dan dia pun mencoba menyalakan frekuensi alat bantu dengarnya menjadi lebih kencang, dan alhasil alien itu merasa kesakitan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menempelkan alat bantu dengarnya ke mikrofon untuk mencapai suara yang lebih keras lagi. Tapi itu hanya melemahkan alien itu dan mencoba menyerang mereka lagi. Segera ibunya Evelyn menembak alien itu. Bam! Karena suara tembakan itu, alien yang lainnya pun segera datang untuk menyerang mereka. Dan Regan menyalakan alat bantu dengarnya lagi ke mikrofon. Dan ibunya pun bersiap untuk menembak mereka kali ini. Dan begitulah akhir film ini. Wah, keren ya. Ternyata alien itu takut akan frekuensi suara yang dikeluarkan dari alat bantu dengar Regan. Dengan begitu, mereka tahu bagaimana menghancurkan alien itu berikutnya. Sampai di sini dulu review film tentang Quiet Place ini. Semoga kita semakin menghargai kaum disabilitas ataupun difabel di sekeliling kita. Karena semua manusia pasti dilahirkan untuk tujuan tertentu dan bukan hanya lahir tanpa tujuan. Terima kasih sudah menonton, tulis di komentar film apa lagi yang akan kita ulas berikutnya. Jangan sungkan, jangan malu ataupun malu-maluin. Maafkan apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, kata Bunda Dorce. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini dalam memberikan ulasan-ulasan film lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye.